Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Nasya Alfia Putranti, NIM G000200013. Yang kedua, Faisal Munif G000190116 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dualisme atau dikotomi pendidikan Islam di Indonesia. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama yaitu Mbak Natasha Alfia Putranti. Pada Mbak Natasha dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dualisme pendidikan. Pengertian dualisme adalah gabungan dua perkataan yang berasal dari bahasa Latin yaitu dualis atau duo dan ismus atau isma. Duo memberi arti kata dua, sedangkan ismus berfungsi membentuk kata nama bagi satu kata kerja. Dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologi, dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu, dualisme ialah keadaan yang menjadi dua dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan pada dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua substansi. Dalam konteks pendidikan, menurut Marwan Sarijo, dalam konteks pendidikan menyatakan bahwa istilah dualisme dan dikotomi antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Dengan pemaknaan di atas, dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memiliki pengetahuan atau ilmu umum. Dualisme dan dikotomi ini bukan hanya untuk pada tataran pemilihan tetapi masuk pada wilayah pemisahan. Pengertian dikotomi pendidikan. Dalam bahasa Inggris, dikotomi adalah pembagian dua kelompok yang saling bertentangan, pembelahan dua. Ada yang mengartikan dikotomi sebagai pembagian dua bagian, bercabang dua bagian. Secara terminologis, dikotomi dapat diartikan sebagai sebuah pembatas antara bidang ilmu dan bidang agama yang terus-menerus mengalami perubahan dan pengkotakan sistem. Sejarah dualisme pendidikan Islam. Bentuk dualisme dalam pendidikan ada dua, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah. Yang kedua, tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 34 tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang termasuk pendidikan agama. Keputusan itu diikuti oleh Impres nomor 15 tahun 1974 tentang pelaksanaan keputusan Presiden tersebut. Kemudian, pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dengan pada tanggal 24 Maret 1975 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama nomor 6 tahun 1975, nomor 037 Undang-Undang 1975 dan nomor 36 tahun 1975. Ketetapan dari SKB 3 Menteri ini adalah 1. Agar madrasah untuk semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Kedua,
agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas. Ketiga, agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Kedua, dalam UU RI nomor 20 tahun 2003, bab 6 pasal 15 tentang Sisdiknas yang berbunyi, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, dan keagamaan. Pandangan Islam mengenal dualisme pendidikan. Ulama-ulama terdahulu tidak pernah membedakan ilmu umum dan ilmu agama. Namun, harus ada skala prioritas di mana ilmu agama perlu diajarkan pertama kali. Jadi, dapat dikatakan bahwa ternyata ilmu orang dulu hampir tidak mengenal istilah dualisme ilmu, keseimbangan antara kehidupan dunia dan di akhirat menuju betapa penting antara keduanya dan saling berkaitan satu sama lain. Secara konseptual, menurut Abdul Rahman Al-Segaf, dalam pendidikan Islam tidak dijumpai dualisme. Terdapat persoalan pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Baik, selanjutnya faktor penyebab terjadinya dikotomi pendidikan. Yang pertama yaitu faktor bidang pengembangan ilmu yang terus berkembang begitu cepat sampai menghasilkan cabang disiplin ilmu baru sehingga dapat menjadi jarak antara cabang disiplin ilmu dengan ilmu induknya, ilmu umum dengan ilmu agama semakin jauh. Epistemologi memunculkan struktur ilmu pengetahuan hingga ke anak cabang ilmu. Contohnya filsafat sebagai mother of all science atau induk segala ilmu pengetahuan. Terdapat pengklasifikasian struktur ilmu seperti ilmu pendidikan menjadi cabang ilmu yang semakin detail dan rinci, psikologi pendidikan, teknologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan munculnya spesialisasi keilmuan. Dari cabang ilmu pendidikan terpecah lagi menjadi anak cabang disiplin ilmu tersebut, menjadi strategi belajar mengajar, pengembangan pendidikan, perencanaan kurikulum, perencanaan serta pelaksanaan pendidikan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bidang. Yang kedua yaitu faktor sejarah budaya umat Islam yang mengalami masa kemunduran atau stagnan pada abad pertengahan sekitar tahun 1250 yang tidak lain dikarenakan sebuah kesalahan sejarah yang sampai saat ini pengaruhnya bisa dirasakan. Waktu itu yang mendominasi ahli agama atau ulama fikih dalam pendidikan Islam sampai terkesan bahwa mempelajari ilmu agama tergolong sebuah keharusan atau wajib bagi semua umat Islam, sehingga kristalisasi keilmuan, sedangkan mempelajari ilmu umum merupakan kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Akibatnya, negara Indonesia yang mayoritas penduduk Muslim kalah bersaing dengan bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi bila dibandingkan dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, faktor permasalahan internal bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi penduduk masyarakat Indonesia mayoritas agama Islam. Yang tidak mampu melakukan upaya pembenahan dan pembaruan di kelembagaan bidang pendidikan Islam yang akibatnya terjadi dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Pola pemikiran dikotomisasi masih terdapat dalam kelembagaan pendidikan Islam, yaitu antara urusan ukhrawi dengan duniawi, ilmu dan iman, akal dan wahyu, ilmu agama dengan umum, sehingga masyarakat mempunyai paradigma
seperti doktrinasi sebuah jarak pemisah. Selanjutnya, dampak dari dualisme pendidikan di Indonesia. Mengenai dualisme pendidikan di Indonesia mempunyai dampak image yang negatif, yaitu tentang pertama, anti agama telah disempitkan. Kedua, sekolah agama telah terkotak dalam kubu tersendiri. Sumber masukan sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam umumnya berkemampuan rendah. Di IAIN dan perguruan agama Islam kurang menonjol dan kurang dirasakan dibandingkan dengan perguruan tinggi umum. Selanjutnya, dampak lain dari dualisme pendidikan seperti alokasi anggaran pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan mutu madrasah belum sebanding dengan anggaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Kemendikbud. Kemudian, menurut Ramayulis, solusi untuk mengurangi atau meniadakan dualisme dalam pendidikan dengan berpedoman prinsip-prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam. Kemudian Al-Faruqi menawarkan islamisasi ilmu ke dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, paradigma dan pemahaman masyarakat adanya kesan pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama dapat dihilangkan dengan cara peran serta aktif masyarakat. Selanjutnya, perlu adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah, serta praktisi pendidikan untuk menghilangkan kesan adanya dikotomi dan dualisme pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.